Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah subuh Masjid Ar-Royan yang diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, hanya atas berkahnya lah kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam kondisi puasa di bulan Ramadan ini. Puasa itu sudah dituliskan dalam surat Al-Baqarah 183 yang kita pedomani. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan puasa ini adalah untuk takwa. Takwa artinya menjalankan perintah Allah. Puasa adalah bagian dari kita menjalankan perintah Allah. Kemudian kita harus mencari apa makna atau pengaruh puasa itu, khususnya kami bahas ini dalam bidang kesehatan. Para ahli, para cendekiawan khususnya di bidang kesehatan dan kedokteran banyak melakukan kajian, penelitian, mencari tahu pengaruh apa dari kita puasa itu terhadap kesehatan tubuh kita. Sudah banyak yang kita ketahui tentang hal itu, ditulis dalam media-media atau jurnal-jurnal kedokteran, kesehatan. Antara lain yang kita kenal adalah puasa akan mengendalikan berat badan, puasa akan menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung koroner dan sebagainya. Puasa akan mengistirahatkan pencernaan kita sehingga penyerapan nutrisi akan lebih baik, metabolisme tubuh akan menjadi lebih efisien, lebih baik, dan sebagainya. Banyak sekali hasil penelitian di bidang kesehatan itu yang menyebutkan faedah positif dari puasa itu terhadap kesehatan. Namun pada saat ini yang dengan waktu yang singkat ini saya akan membahas khususnya yang akhir-akhir ini diteliti oleh para ahli, khususnya ini hasil penelitian dari Yoshinori Osuki, itu dari orang Jepang, mungkin bukan muslim ya, tapi meneliti ini bahwa orang yang tidak makan itu akan terjadi fenomena di dalam tubuh itu yang disebut autophagism. Autophagy itu bahasa Yunani, artinya auto itu sendiri, pagi itu makan. Jadi sel tubuh kita itu akan memakan sel dalam tubuh sendiri. Itu yang terjadi. Sehingga dari hasil penelitiannya ini Osuki ini menemukan gen yang mengontrol proses autophagy ini di dalam tubuh. Dan pada tahun 2016 Yoshinori Osuki ini mendapat hadiah Nobel di bidang kedokteran. Kalau kita rasakan bersama, kira-kira kalau sudah 6 atau 8 jam setelah sahur, kita itu mulai merasa lapar, mulai lemes, mulai loyo, mungkin energi merasa sudah berkurang. Itu memang yang terjadi secara faali di dalam tubuh kita, karena
stok gula di dalam darah kita itu makin menurun. Yang tadi waktu sahur kita masukkan gula makanan mulai turun dan sampai habis. Oleh karena itu gula sumber energi kita mulai turun atau habis. Nah, di sini akan terjadi mekanisme tubuh itu sangat canggih. Jadi Allah itu telah membuat tubuh kita canggih, akan terjadi survival efficiency, di mana cadangan atau timbunan glikogen di dalam jaringan kita itu akan dirubah menjadi gula yang akan nanti membentuk energi. Bersamaan dengan itu, tombol rahasia otopagi itu mulai di-on-kan, mulai di-setel, sehingga sel-sel yang masih muda, masih kuat, masih energik itu akan memakan sel-sel yang sudah tua, kira-kira sudah enggak produktif. Bahkan sampah-sampah dari bangkai-bangkai sel yang numpuk di jaringan itu akan dimakan. Nah, itu akan dirubah atau diambil asam aminonya, akan dirubah menjadi sel yang baru dengan mengeluarkan dari sel induk, sel pungta dari stem cell, sehingga akan timbul sel-sel baru yang produktif, kuat, energik dan sebagainya. Itulah hasil Yoshinomi Osuki itu. Autopagi dan penyakit, kalau kita hubungkan autopagi dan penyakit, pertama kanker. Kita ketahui bersama kalau kita atau manusia itu terserang atau menderita kanker, itu sel kanker itu tumbuh tidak terkendali, tumbuh cepat, terus cepat, sehingga sel kanker itu disebut sel yang lupa mati. Jadi nggak mati-mati, malah berkembang dan boros energi, sehingga mengambil energi dari sekitarnya. Jadi kalau kita lihat sebagian besar orang yang terserang kanker itu walaupun makannya banyak, badannya kurus, ya karena energinya diambil oleh sel kanker itu untuk mengembangkan jaringan itu yang tak terkendali. Sehingga puasa di sini merupakan pendamping dari kemoterapi yang powerful, disebutkan begitu. Karena waktu berpuasa gula itu menurun di dalam jaringan, dalam tubuh dan darah menurun, sehingga sel kanker itu nggak dapat makanan. Kalau nggak mendapat makanan, lapar, mati sel kankernya. Nah, itu faedah puasa. Yang kedua dikaitkan dengan Alzheimer atau kerennya pikun, ya pikun. Pada orang yang pikun itu terdapat tumpukan plak-plak amiloid di dalam penelitian dari seorang ahli, di mana plak amiloid itu akan merupakan diambil oleh sel-sel yang muda itu untuk membentuk sel baru lagi, terutama di sel memori otak itu akan terbentuk sel-sel baru, sehingga mencegah kepikunan karena selnya baru. Kalau nggak ada sel baru, sel tua mati, akhirnya selnya tinggal sedikit atau loyo semua, pikun artinya. Ya, itu. Yang ketiga hubungannya autopagi dengan imunitas, daya tahan tubuh. Di sini sel darah putih atau leukosit itu kalau kita pelajari dulu merupakan tentaranya tubuh kita. Kalau ada virus masuk, bakteri itu sel darah putih yang menyerang. Nah, sel darah putih di sini termasuk yang diperbarui, ya, yang lama-lama dimakan oleh yang baru lebih energik, lebih kuat, sehingga tentaranya lebih tangguh dan daya kekebalan kita lebih baik. Kemudian bagaimana cara kita melakukan agar autopagi itu terjadi dengan baik di tubuh kita? Pertama, kalau kita berpuasa ini, kalau waktu sahur
makanlah tinggi protein dan rendah gula atau rendah karbohidrat. Jangan banyak makan nasi, mie, roti-roti tepung dan sebagainya itu ngurangi. Karena makanan yang banyak karbohidrat manis-manis itu memicu terjadinya insulin spike. Jadi insulin akan meningkat, karena insulin meningkat otopagi itu akan di stop. Yang kedua, berbukalah dengan makanan manis alami. Di dalam penelitian ini disebutkan kurma, itu sangat bagus karena alami, tidak seperti gula pasir yang buatan secara kimiawi. Sehingga kurma itu manisnya tidak, kadar gulanya tidak langsung melonjak tinggi dalam darah. Jadi pelan-pelan tapi memenuhi kebutuhan energi kita. Dan kurma itu dari penelitian laboratoris itu mengandung banyak serat, fiber yang kita gunakan bagus untuk pencernaan, dan mineral yang cukup, kalium, kalsium, magnesium, seng dan sebagainya cukup untuk tubuh kita. Yang ketiga, olahragalah dengan ringan waktu puasa. Karena dengan olahraga itu akan memicu otopagi di sel otot. Jadi sel-sel otot itu juga terbarukan. Jadi kita tetap kuat ya, tetap untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari, enggak loyo. Disebutkan di sini bahwa puasa dan olahraga merupakan double activation otopagi. Yang keempat, tidur yang cukup. Tidur cukup itu bukan lamanya, tapi kualitasnya. Yang disebut yang tidur baik itu deep sleep. Jadi tidur dalam. Nah, dengan tidur dalam itu dalam penelitian terjadi otopagi di otak, sehingga sel-sel otak itu terbarukan, kita tetap bisa mengingat, bisa ini dan sebagainya. Otak kita tetap berfungsi, memerintahkan seluruh organ tubuh kita dengan baik. Dan yang kelima, jangan lupa hidrasi yang cukup. Jadi cukup air. Jadi terutama waktu sahur itu ingat kita minum aja air putih yang cukup ya. Kalau bisa hindari kopi dan teh. Karena kopi dan teh itu mempunyai efek diuresis, menarik air, nanti banyak kencing, nanti cepat haus, terus lemes nanti ya, mengurangi. Kesimpulannya harus kita ingat, jadi perlu kita ingat bahwa kalau tubuh kita itu waktu puasa, tubuh kita mulai merasa lemas, lapar dan sebagainya, ingat bahwa tombol rahasia otopagi itu mulai on, mulai diceklekkan gitu ya, ditekan, sehingga otopagi berlangsung dan terjadi survival efisiensi. Yang terjadi akhirnya tubuh kita akan terjadi healing dan healing. Saya kira itu demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang dan salah, itu adalah keterbatasan saya. Bila ada yang guna dan manfaatnya, itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.